तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? मरना नहीं चाहती। Hai everyone, welcome to Ombre Work Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action keren yang berjudul Ravan, keluaran tahun 2010. Film yang diperankan oleh Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai, dan Vikram ini mengisahkan tentang balas dendam seorang penjahat yang ingin membantai polisi-polisi yang telah memperkaos adiknya. Karena ingin membalas dendam itulah, para penjahat di bawah pimpinan Abhishek Bachchan ini menculik istri dari polisi paling ditakuti di sana. So, mau tau gimana keseruan film ini? Nggak usah pakai lama deh, bemper Ombre Work Story lah. Awal kisah kita diperlihatkan para penjahat yang dipimpin oleh penjahat yang paling ditakuti yang bernama Bera yang sedang memburu para polisi. Intinya sih di film ini polisi malah diburu oleh penjahat. Ada yang dibunuh di tempat, ada yang dibakar kayak kebab. Pokoknya polisi-polisi di sana pada dibunuh-bunuhin. Scene kemudian beralih ke mbak-mbak cantik yang lagi naik sampan. Tapi tiba-tiba sampan yang ditumpangi malah harus cipokan sama kapal besar sehingga sampannya pun langsung ambyar. Di lain tempat diperlihatkan bila inspektur kepala yang bernama Dev Pratas sedang mendatangi TKP sate kebab polisi. Namun tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari ajudan yang bernama Herman bila istri dari Dev itu mengalami kecelakaan di kali dan sampai saat ini tubuhnya tidak ditemukan. Dari informasi intel, istri Dev yang bernama Ragini kayaknya diculik oleh penjahat nomor wahid si Bera. Ternyata benar bila Ragini itu emang diculik sama komplotannya si Bera, tanpa kalau ini Beranya. Ragini yang istri polisi jagoan jelas saja ngamuk-ngamuk dong, karena suaminya akan menghancurkan orang yang telah menculik dirinya. Melihat nih cewek cerewet banget, Bera ini pun langsung menyemplungin tuh Ragini ke kali sampai dia ngap-ngapan. Tapi nggak lama kemudian adik dari si Bera disuruh menyelamatkannya. Dengan pedenya Bera mengatakan bila saat ini tuh cewek belum saatnya mati, dia akan mati 14 jam dari sekarang, dan itulah titahnya. Nah, di tempat lain diperlihatkan bila para polisi pimpinan Dev sedang menuju ke dalam hutan untuk mencari keberadaan si Ragini. Namun pas mau masuk ke dalam hutan, mereka malah diportal sama om-om yang rebahan di atas portal. Bangkeknya, Herman yang pengen mengusir tuh mas-mas malah direbut pistolnya, dan dia pun malah gelantungan kayak lutung. Nggak cuman gelantungan sih, mas-mas itu juga bisa lompat dari pohon ke pohon kayak Naruto. Tapi pas dia udah ketemu sama biangnya polisi, mas-mas yang bernama Kumar itu langsung kicep. Ternyata Kumar itu adalah penjaga hutan yang sangat melegenda. Dia sudah menjaga hutan itu sejak kecil, jadi dia itu udah tahu seluk-beluk tuh hutan. Intinya sih Dev meminta bantuan ke Kumar untuk melacak Bera yang menculik istrinya. Di sini Kumar mengatakan bila Bera itu ibarat dewa kematian. Kalau Dev mau memburunya, berarti si Dev ini harus berani juga menerima resikonya. Singkat cerita, rombongan pun masuk ke dalam hutan. Kampret nih orang, siluman munyu apa gimana sih? Petang keringan aja. Tutuk sisan. Nah, di perjalanan itu Dev pun flashback ke masa lalunya. Ternyata Dev itu terkenal sebagai polisi yang jagoan. Karena itulah Dev ditugaskan ke daerah yang bernama Lalmati, yang mana itu daerah menjadi basis dari Bera dan komplotannya. Tugas Dev adalah memburu si Bera sehingga kota Lalmati bebas dari kejahatan. Nah, di sisi lain, Bera yang sudah menguasai daerah Lalmati menjadi sosok Robin Hood bagi warga miskin. Emang sih dia sering merampok dan lain-lain, tapi sebagian hasilnya akan dibagikan ke masyarakat miskin. Intinya sih si Dev ini menargetkan akan memburu Bera dan dua saudaranya, yaitu Manggal dan Haria. Singkat ceritanya, semenjak kedatangan Dev itu, kota Lalmati sering terjadi baku tembak senjata dan perang antara polisi dan penjahat. Bahkan si Dev ini sering mendapatkan paket COD granat ke rumahnya. Namun suatu hari, Ragini menanyakan kenapa Bera itu selalu dibela oleh warga miskin. Bukannya itu berarti si Bera itu nggak seburuk yang dia kira. Tapi Dev mengatakan hukum adalah hukum, penjahat harus dihukum atau mati. Itulah awal mula perselisihan Bera dan si Dev. Tak lama kemudian diperlihatkan bila si Kumar meminta rombongan untuk berhenti. Ternyata dia menemukan bangkai kapal yang diserang oleh Bera kemarin. Gak jauh dari sana, pengemudi kapal terlihat udah diket-iket kayak bacang di tengah rawa. Di sini Kumar langsung menanyakan apa yang terjadi dan kemana si Ragini dibawa pergi oleh si Bera. Cowok, bukannya dilepasin dulu kek, dikasih minum gitu loh, malah langsung diinterogasi. Nah bener Pak Dev, kasih minum lah, kasihan tuh om-om. Di lain tempat diperlihatkan bila si Ragini sudah siuman dari pingsannya. Di sana dia melihat si Bera yang berdiri sambil selendangnya berkibas-kibas. Diperlihatkan juga bila Manggal memberikan pistol untuk mengeksekusi si Ragini. Singkat cerita, si Ragini ini dibawa ke sebuah tepi jurang. Rencananya si Ragini akan dieksekusi di sana oleh si Bera.
Namun sebelum membunuh si Ragini, dia bilang kalau suaminya yang gagah berani tanpa rupawan, bulu dadanya tebel, akan membalas si Bera. Tapi di sini Bera kepalanya langsung kopior. Kepalanya muncul suara kucul 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 kucul. Tapi pas si Bera lagi kucul kucul itu, Ragini pun mengatakan bila dia nggak rela mati dibunuh oleh si Bera, penjahat nggak ngotak. Dia lebih memilih bunuh diri melompat dari atas tebing. Melihat Ragini yang ujuk-ujuk menculut kayak gitu, Bera pun mencoba mencari si Ragini. Dengan susah payah, dia menuruni tebing dan nyelam-nyelam mencari si Ragini. Tapi bangkainya, orang yang dicari malah nyangsang di atas pohon. Kancut dicari muter-muter malah rebahan di atas ranting. Nah, pas si Ragini nyemplung ke kali, Bera hanya memandangi si Ragini tanpa berani menyentuhnya. Singkat cerita, Ragini pun siuman dan langsung mewek. Melihat itu, Bera pun menyuruh si Ragini untuk berhenti mewek. Tapi Ragini mengatakan bila dia lebih baik mati daripada dijadiin tahanan si Bera. Karena keberanian Ragini itulah, Bera pun gak jadi membunuh si Ragini. Dia pun membawa kembali ke markas penjahat. Uluh so sweet banget sih, pakai gandengan pakai bambu segala, kayak pacaran anak SMP aja nih. Singkat cerita, yang boh keberapa, Ragini dan Bera pun memanjat tebing yang licin untuk kembali ke atas. Namun di sepanjang perjalanan, terlihat bila si Bera ini tidak bisa melepas pandangannya dari si Ragini. Nah, keesokan harinya, pas Bera dan Ragini lagi camping di bawah tebing, Ragini mencoba kembali kabur, tapi sialnya Bera kembali berhasil menemukan si Ragini. Karena suara tembakan itulah, anak buah Bera pada mengetahui posisi mereka. Tak lama kemudian, Bera sampai di sebuah desa di tengah hutan. Mas, itu anak orang, bukan anak kunyuk. Diontang-anting kayak gitu. Tak lama kemudian, Manggal menanyakan kenapa Bera tidak membunuh tuh cewek aja. Malah dibawa balik ke kampung. Di sini Bera mengatakan bagaimana dia bisa membunuh orang yang tidak takut mati. Karena hal itulah, Ragini saat ini malah dijadikan tawanan di desa. Aslinya sih, Manggal gak suka dengan keberadaan si Ragini ini. Tapi dia masih menghormati keputusan kakaknya itu. Nah, seperti pas ngadepin si Bera, si Ragini juga cerewet banget pas di hadapan si Manggal. Jelas aja lah sih, Manggal gedek banget lah. Tapi karena kelaparan, si Ragini akhirnya membuang egonya dan makan nasi campur kroto biar tambah gacor cerewetnya. Di lain tempat diperlihatkan, kayaknya si Bera ini sudah mulai ada rasa gitu sama si Ragini. Dia itu keinget-inget kejadian Ragini terjun bebas dari atas jurang. Karena kembali lagi kepalanya keluar suara kucul 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 kucul. Bera pun menembakkan pistolnya. Sialnya, karena suara tembakan itulah si Dev sadar kalau buruannya nggak jauh dari sana. Nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Dev dan yang lain pun langsung menuju sumber suara. Tapi di tengah jalan, mereka malah ketemu dengan suku mumi pedalaman yang lagi memanen madu. Di sini Dev menanyakan apakah mereka pernah ketemu dengan si Ragini. Tapi pas ditunjukin foto si Bera, semua mumi di sana langsung pada bubar jalan, ambiar pada ngajar semua. Intinya sih, para polisi pun langsung mengejar para mumi jadi-jadian itu dan langsung menyuruh menunjukkan di mana persembunyian si Bera. Nggak pakai lama, dari informasi para mumi karbitan, polisi berhasil menemukan desa di tengah hutan. Tapi semua telah terlambat. Bera dan anak buahnya udah keburu pergi duluan sebelum polisi menggerebek. Tak lama kemudian, semua warga desa pun diinterogasi tentang si Bera. Tapi mayoritas dari mereka semua mengatakan bila sosok Bera itu adalah sosok yang menyelamatkan mereka. Bera sering membawakan makanan dan pakaian untuk mereka semua, sehingga sosok Bera sangat dihormati di sana. Nah, karena nggak menemukan yang dia cari, Dev pun mencoba berkeliling untuk mencari petunjuk. Di sana dia menemukan tempat bekas penyanderaan si Ragini. Akhirnya di gudang tua itu, Dev flashback ke kenangannya bersama istri tercintanya. Wah, kok bagus ya itu pemandangannya. Nggak gede sih, tapi pulen. Fokus. Udah lanjut. Intinya sih, Dev dan Ragini itu saling mencintai. Pokoknya couple goal banget dah. Di lain tempat diperlihatkan bila si Ragini baru saja bangun bobo. Di sana juga sudah ada si Bera yang lagi main pedang tapi letoy di sebelah air terjun. Nah, nggak lama kemudian diperlihatkan bila anak buah si Bera membawa mas-mas yang dimasukin ke dalam drum minyak. Ternyata orang itu adalah adik ipar dari Bera yang bernama Gudu. Di sini Bera menanyakan di mana adiknya, di mana adiknya yang dia sayangi, di mana Jamuni. Tapi si Gudu bangke ini bilang kalau dia itu nggak tahu di mana si Jamuni. Nah, pas melihat jam tangannya si Gudu, Bera mengatakan, wahai adik iparku bangke, kamu masih mengenakan jam hadiah pernikahan dariku, tapi kamu tidak tahu di mana istrimu berada. Dengan nangis bombay, Gudu pun mengatakan dan memohon bila dia sama sekali tidak tahu di mana si Jamuni. Bangke cok, langsung dibacok. Nggak lama setelah membacok si Gudu, Bera memaksa wartawan untuk memfoto mereka. Intinya sih, mereka ingin menunjukkan ke dunia kalau istri dari inspektur paling hebat di India aja bisa mereka sikat. Di lain tempat, perburuan si Bera oleh polisi pun semakin sengit. Tapi di tengah jalan, mereka melihat bila ada orang yang digantung. Bukan ternyata, itu bajunya Mbak Ragini doang ternyata. Kalau bajunya di situ, berarti Ragini sekarang lagi fokus. Namun pas Herman gak sengaja menyandung jebakan di sana, tuh boneka jerami yang digantung malah teriak,
Kampret, ternyata si Gudu diikat di boneka jerami itu. Kampretnya lagi, tangannya Gudu udah putul karena dibacok sama si Bera tadi. Di sini Dev menyadari bila Gudu itu adalah adik iparnya si Bera, karena dulu pas Gudu nikah dengan si Jamuni, Dev hadir di acara pernikahan itu. Tapi karena si Gudu cuma teriak-teriak nggak jelas, si Dev pun malah menyentuh tangan buntung. Di lain tempat diperlihatkan bila si Ragini dimasukin ke sebuah lubang besar. Bahkan untuk makan aja harus dikerek pakai tali. Duh, kasihan bener nasibmu, Mbak. Di saat yang bersamaan diperlihatkan bila foto tentang penculikan Ragini oleh Bera pun telah tersebar di koran. Dev yang melihat itu jelas saja marah dan dendam. Dia pun berjanji akan membunuh semua orang yang tersenyum di foto itu. Gak lama kemudian, scene diperlihatkan bila si Ragini mencoba melarikan diri dan memanjat tuh lubang. Dengan susah payah, dia pun berhasil meloloskan diri dan langsung kabur. Sialnya Ragini malah ketahuan sama si Bera yang lagi rebahan di tengah jalan. Karena nggak mau dikurung mulu, Ragini pun mencoba melawan. Namun apalah daya, Ragini nggak berkutik di hadapan si Bera. Tapi di sini Bera sama sekali tidak berniat menyentuh Ragini ataupun menyakiti. Sempet sih Bera mau ngemak-ngemak si Ragini, tapi entah kenapa dia nggak berani. Kalau omah tuh tangan udah pada kemana-mana. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila si Ragini udah nggak diket-iket lagi kayak kemarin. Intinya sih Ragini udah diperbolehin tinggal bersama kelompoknya Bera, tapi nggak boleh kabur tetepan. Di sini Ragini menanyakan kenapa dia diculik, kenapa dia nggak dibunuh sekalian aja, apa yang membuat si Bera membenci suaminya. Tapi Bera tidak memberikan jawaban sama sekali. Di lain tempat diperlihatkan bila si Dev ini udah mulai nggak sabaran dengan permainannya si Bera. Tapi tiba-tiba si Dev menyadari kalau ada anggotanya yang berkhianat. Dev yang udah tahu Sherma itu pengkhianat langsung menghajarnya dan memang mengetahui lokasinya si Bera. Singkat cerita, Dev dan yang lain pun pergi ke tempat yang diceritakan oleh si Sherma. Namun tanpa polisi ketahui, anak buahnya Bera sudah bersiap-siap untuk menyabotase penggerebekan itu. Dengan jurus monyok melompat ke mobil, anak buah Bera pun langsung gelantungan dan memasukkan garam ke tangki bensin truk-truk itu. Ya udah pastilah tangki bensin dimasukin sama garam. Kalau ada yang penasaran, silahkan tangki bensin motor kalian dikasih garam sesendok aja. Lihat hasilnya kayak gimana. Di saat rombongan Dev mobilnya pada mogok, di markas polisi di tengah hutan, diperlihatkan rombongan pengembala sapi yang kebetulan lewat di sana. Karena cuma dikira pengembala biasa, tuh para sapi pun diperbolehkan untuk lewat. Namun bangkainya, itu hanyalah kamuflase dari si Bera CS. Secara diam-diam mereka mengambil senjata api polisi dan menyabotase markas itu. Bangke nakutin aja, oh alah muka aku toh, serem sih. Nah pas si Bera ada di tenda komunikasi, dia mendengar bila Dev meminta bantuan. Mendengar itu Bera pun hanya tertawa karena dia sudah berhasil mengerjain si Dev. Sialnya pas mau cabut, Herman malah ngegapin si Bera. Ya udah deh, nasib sial buat si Herman. Dia pun langsung dikarungin dan dibawa ke markas penjahat. Setelah itu Herman pun mau digorok pakai pisau cukur, tapi tenang, yang digorok cuman rambutnya aja. Sial bener nasibmu mas, udah kayak anak STM yang ketangkap tawuran aja. Nah di saat itu diperlihatkan juga bila Haria ikutan digundulin sama sukunya karena dia kalah taruhan. Ternyata di sana Ragini juga menyaksikan penggundulan si Herman dan si Haria. Tapi ini loh ya, dari cara memandangnya, kok kayaknya rada aneh ya Mbak Ragini ini. Mungkin ada benih-benih cinta gitu. Karena keberhasilan Bera CS mengerjain para polisi, jogetin dulu kayaknya oke nih. Di saat Bera dan yang lain pada joget-joget, Ragini pun mencoba menyelinap untuk menyelamatkan si Herman. Tapi apalah daya, Herman yang gundul itu udah dikubur separuh badannya. Sialnya lagi, tiba-tiba Manggal juga jedul di sana. Tak lama kemudian Bera juga datang ke sana. Bangke, itu gundul ditendang. Akhirnya di sini Manggal menceritakan kenapa mereka memburu polisi dan sangat dendam kepada polisi. Jadi Bera, Manggal dan Haria itu adalah saudara angkat yang sudah seperti saudara kandung. Namun masih ada satu lagi orang yang dianggap adik oleh mereka semua, yaitu Jamuni. Jamuni itu diceritakan sebagai cewek yang periang dan tegas. Bahkan saking tegasnya, Bera yang ketua penjahat aja nggak bisa berkutik kalau Jamuni udah ngomel-ngomel. Suatu hari Jamuni bertemu dengan Gudu di sebuah bis. Karena jatuh cinta dengan Jamuni, Gudu pun mencoba mendekati si Jamuni. Seiring jalannya waktu, mereka memutuskan untuk menikah.
Tapi 3 hari sebelum hari pernikahan, Gudu mencoba menyusup ke rumah si Jamu pakai baju cewek. Ternyata Gudu ini ingin membuktikan kalau nggak ada yang bisa menghentikan dirinya untuk menemui si Jamu nih. Tapi pas si Jamu nih pengen iseng membuka pintu biar si Gudu takut, ternyata mereka malah ketakutan beneran karena si Bera ternyata ada di sana. Karena bisa berabe kalau Gudu sampai ketahuan, si Gudu pun disuruh ngumpet. Tapi kampretnya, Gudu malah ketahuan karena nangkring di atas genteng kayak kutang bolong emak-emak. Di sini Bera menanyakan, ngapain si Gudu ke sana? Jamu bilang kalau mereka cuma pegangan tangan aja. Karena mendengar itu, Bera pun langsung geram dan langsung menanyakan tangan mana yang megang-megang adiknya. Pas Gudu udah ketakutan tangannya mau dipuntungin, ternyata Bera memberikan jam untuk si Gudu sebagai hadiah pernikahan. Di sini Bera juga menyuruh si Gudu untuk bersabar sampai hari pernikahan. Ternyata Bera kakak yang baik juga ya. Singkat cerita, pernikahan Gudu dan Jamuni pun digelar. Diperlihatkan seisi kota merasa senang dengan pernikahan itu. Tapi pas lagi asik-asiknya prosesi pernikahan, Dev dan anak buahnya malah nyerbu ke acara itu. Tak pelak, acara pesta itu pun berubah menjadi mencekam. Sialnya, pas Dev melihat si Bera, dia langsung menembak si Bera tanpa lihat sikon. Dan ternyata luka di lehernya Bera itu adalah akibat tembakan dari Dev. Di sisi lain, si bangkai Gudu yang tahu mereka lagi diserbu polisi, dengan pengecutnya malah ngacir meninggalkan istrinya seorang diri. Bera yang terkena tembakan jelas saja nggak sempat menyelamatkan si Jamuni. Sedangkan si Jamuni yang ditinggal sendirian malah ngendus-ngendus kayak babi. Tak peletot juga nih hidung, malah ngendus-ngendus. Dan tahu nggak, yang meletot hidung si Jamuni itu adalah si Gundul Herman. Karena hal itulah si Bera pun jadi marah. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bahwa si Jamuni berhasil dijemput oleh anak buahnya si Bera. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Jamuni mengatakan bila selama beberapa hari di kantor polisi, dia digilir oleh para polisi secara bergantian. Mendengar itu, Bera pun hanya bisa terdiam dengan apa yang menimpa adiknya itu. Tapi keesokan harinya diperlihatkan bahwa si Jamuni sudah bunuh dengan lompat ke dalam sumur. Karena hal itulah Bera sangat marah dengan polisi, khususnya kepada Dev yang membuat adiknya yang mereka cintai harus mati secara mengenaskan. Di sini akhirnya Ragini tahu apa alasan Bera benci terhadap polisi. Tak lama kemudian diperlihatkan bila si Herman ini ditarik sama sapi menuju ke markas polisi dadakan. Melihat kondisi Herman yang kayak gitu, si Dev pun semakin marah kepada si Bera dan memerintahkan penambahan pasukan untuk memburu si Bera. Sedangkan di markas penjahat diperlihatkan bila si Ragini mulai iba dengan penderitaannya si Bera. Tapi pas lagi ngelamun di bawah pohon, tiba-tiba si kunyuk Kumar ujuk-ujuk nongol di sana. Kumar bilang kalau dia akan menyelamatkan si Ragini. Namun Ragini menanyakan kenapa bukan Dev saja yang datang menyelamatkan dirinya. Belum sempat menjawab, malah sekarang si Manggal yang tahu-tahu nongol. Tapi kancutnya ini Hanuman versi Om-Om malah kembali nongol. Lah, ketahuan kan? Tak lama kemudian Kumar pun dibawa ke hadapan si Bera. Kumar mengatakan bila Dev akan melakukan penyerangan besar-besaran. Kumar menyarankan daripada banyak terjadi korban jiwa yang nggak perlu, mendingan Ragini dibebasin dan mereka bisa berunding secara damai aja. Mendengar itu si Bera pun nggak mau dong. Tapi Haria mengatakan ini adalah ide yang terbaik. Lagian semenjak Ragini ada di sana, Bera menjadi berubah. Dia jadi lunak kayak perut obesitas. Karena Manggal juga berpikir demikian, akhirnya Bera pun melunak. Di sini Haria menawarkan diri untuk berbicara dengan Dev secara langsung biar kesepakatan damai bisa tercapai. Malam harinya Kumar memberitahu si Dev kalau di pihak Bera bersedia berunding damai. Di sini Dev pun langsung keluar sendirian ke dalam hutan. Intinya sih dia meminta Haria menunjukkan dirinya biar bisa berunding. Tapi bangkainya pas Haria nongol, dengan kejamnya si Dev malah menembak si Haria. Bahkan Haria yang kabur melompat dari tebing masih aja ditembakin sama si Dev. Keesokan harinya mayat Haria pun ditemukan. Melihat adiknya dibunuh dengan kejam oleh si Dev, kemarahan Bera pun semakin menjadi-jadi. Alhasil pasukan Bera pun langsung menyerang markas sementara polisi. Pokoknya terjadi duar. Singkat cerita, pertempuran itu pun hanya menyisakan Bera dan Dev aja. Di atas jembatan gantung, Bera pun membakar tuh jembatan. Intinya sih, dua jagoan ini pun langsung adu mekanik di atas jembatan. Setelah puas gelut-gelut di jembatan Pengkor, si Dev pun hampir mokat karena kecemplung jurang. Namun si Bera masih bisa menangkap si Dev. Sialnya tuh jembatan malah roboh semua, sehingga Bera dan Dev pun langsung nyusur ke jurang. Melihat kejadian itu, si Ragini pun histeris. Tapi tiba-tiba Bera keluar dengan luka-luka, tapi masih hidup.
Di sini Ragini pun memohon untuk menyelamatkan suaminya. Tapi Bera mengatakan lebih baik si Ragini menembak dirinya aja daripada menyelamatkan si Dev. Beneran ditembak dong. Di sini Bera pun menyuruh menembak kepalanya aja biar dia cepat mati. Tapi Ragini yang sudah mulai respek terhadap Bera nggak berani menekan pelatuk. Di sini Ragini pun bilang kalau Bera menyelamatkan Dev, Ragini bersedia tinggal bersama Bera selamanya. Namun Bera menolak hal itu dan langsung menutup mata si Ragini. Sedangkan di bawah diperlihatkan bila si Dev masih aja berhasil hidup. Padahal dia tuh jatuh dari atas jurang loh. Ini emang polisi India tuh kuat-kuat atau gimana ya? Yang anehnya Ragini sudah berada di dekatnya si Dev aja nih. Ternyata si Bera itu mengembalikan Ragini ke suaminya. Jelas aja lah si Ragini dan Dev pun seneng banget. Singkat cerita, si Ragini pun diangkut pulang sama Dev naik kereta api. Tapi di sini Dev malah menanyakan apakah si Ragini ini senang ditawan sama si Bera. Apakah Bera ngemak-ngemak si Ragini? Mendengar itu Ragini pun marah dong. Karena dia bertahan demi Dev. Ini malah si Devnya kayak bangke. Yang lebih bangkeknya lagi, Dev bilang nanti sesampainya di kantor, Ragini akan dites pakai pendeteksi kebohongan. Jaga-jaga si Ragini udah jadi kaki tangannya si Bera. Dev juga bilang kalau tadi pas gelantungan di jembatan, Bera sempat mengatakan kalau Ragini itu seperti emas, tapi ternyata nggak sesuci emas. Karena kecewa dengan omongan suaminya itu, Ragini pun menyetop kereta itu di tengah jalan. Mbak, lo pikir angkot apa ya? Bisa berhenti sembarangan. Karena merasa dikhianati oleh suaminya sendiri, Ragini pun memutuskan untuk kembali ke markasnya Bera. Nah pas di markas, dia malah diusir sama si Manggal. Karena dengan adanya si Ragini, Bera malah jadi lembek. Belum lagi si Dev itu pasti akan ngejar-ngejar terus. Namun Ragini juga bingung karena dia sudah nggak tahu harus kemana lagi. Tapi tak lama kemudian, Bera pun muncul. Ketika melihat si Ragini, Bera terlihat sangat senang. Nah di sini Ragini pun menanyakan apa yang dibilang Bera ke Dev, sehingga suaminya jadi nyebelin kayak bangke seperti itu. Apakah benar si Bera bilang kalau Ragini itu cewek jablay? Ternyata enggak coy. Bera malah bilang kalau cewek sesuci secantik sesemok si Ragini itu nggak pantas untuk si Dev. Ragini ibarat emas murni. Untuk lebih memoles emas harus dibakar di bara panas. Intinya sih kalau Dev mau diselamatkan, Bera meminta Ragini untuk tinggal bersamanya. Tapi di sini Bera mikir kalau Ragini tinggal dengannya karena paksaan, sama aja bohong. Mendengar itu Ragini pun mewek karena Bera sebegitu tulus ikhlasnya cinta kepada dirinya. Nggak kayak si Dev yang udah dibutakan oleh pekerjaannya sampai-sampai dia menuduh istrinya main gila sama si Bera. Tapi bangkainya tanpa Ragini dan Bera ketahui, ternyata si Dev itu membuntuti si Ragini sampai di markasnya si Bera. Bangkainya lagi, Dev itu langsung menembak si Bera walaupun si Ragini udah ngalang-ngalangin. Akhirnya Bera pun harus tewas karena mencintai wanita yang salah. Dan filmnya pun berakhir deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Berbox pamit dulu dan Birmi latihin.